teman-teman. Apa kabar? Udah seminggu loh kita nggak sekolah minggu. Ayo, siapa yang kangen sekolah minggu? Angkat tangan. Ya, pasti semuanya pada kangen sekolah minggu. Terus siapa hari ini yang merasa diberkati? Ada enggak? Aku dong. Iya. Widya, merasa diberkati? Iya. Iya. Teman-teman di rumah merasa diberkati tidak? Pasti merasa ya. Saat ini kita mau puji Tuhan. Siapa di sini yang rindu puji Tuhan? Semuanya adik-adik di rumah pada rindu puji Tuhan. Yuk Widya, coba teman-temannya dipimpin. Kita mau puji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi. Aku Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Yuk, siapa teman-teman yang di sini merasa sudah capek dan lelah? Ada enggak? Pasti enggak. Oh, pasti enggak lah. Masa kita puji Tuhan pada capek? Masa siapa yang puji Tuhan capek? Saya, gitu kan. Aduh, Tuhan pasti sedih adik-adik. Saat ini kita mau pujikan sekali lagi. Kita mau pujikan apa ya Mbak Widya ya? Supaya jangan teman-teman enggak capek apa? Jangan lelah. Yuk. Ayo teman-teman, kita nyanyikan lagu Jangan Lelah dengan Bangkit Berdiri. Nanti gerakannya tirukan Mbak Widya ya. Siap? Siap. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dengan semangat. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Saat ini siapa yang merasa rindu akan Tuhan, firman Tuhan? Widya rindu tidak? Rindu. Pasti rindu. Kalau Widya rindu, biasanya Widya ngapain? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Terus? Bersukacita. Bersukacita. Terus? Baca kitab suci enggak? Iya. Oh iya, baca kitab suci. Saat ini Tuhan memanggil kita untuk memuji nama Tuhan. Kira-kira kita mau memujikan apa? Dengar Dia panggil nama saya. Yuk, teman-teman diajak Widya supaya teman-teman pada mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, dengan sikap yang baik ya teman-teman ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Untuk waktu selanjutnya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima dari Mas Adi. Mari kita berdoa teman-teman. Kembali lagi ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, sekolah minggu GKJ Kerten, datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mempertemukan dan mempersatukan kami dalam sekolah minggu online pada sore hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini dan menolong kami. Tuhan Yesus, berkatilah pembawa firman yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia supaya apa yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita akan buka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya. Mari kita buka dari Injil Markus ayat yang pertama, pasal pertama ayat 29 sampai 39. Saya akan bacakan ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah
seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Dilanjutkan yang 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, Mas Adi ingin kita bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Ya, kita menyanyi sambil berdiri, ya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Bapa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Ya, silakan duduk lagi. Dari lagu tadi, ya, Yesus, ya dikatakan Yesus sayang kepada siapa adik-adik? Ya, sayang kepada Papa, ya, sayang kepada Mama, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, sayang semua, ya, sayang semua. Ya. Di dalam Injil Markus, ya, Tuhan Yesus dikatakan dia menyembuhkan ibu mertua Petrus, ya. Seperti dalam cerita Alkitab yang kita baca tadi, ya. Ketika Yesus mendengar bahwa ibu mertua Simon Petrus sakit, lalu segera ia datang. Terus memegang tangannya dan akhirnya sembuh. Tidak itu saja. Setelah mendengar kesembuhan ibu mertua Petrus, orang-orang di sekelilingnya berdatangan. Ada yang sakit, lumpuh, ada yang sakit, banyak juga bahkan ada yang kerasukan setan. Mereka berkumpul untuk minta disembuhkan. Apa yang dilakukan Yesus? Ya, Yesus mau menolong, menyembuhkan, ya. Ya, Yesus menolong. Menolong itu baik tidak? Ya, pasti baik dong. Kalau tidak, mengapa Yesus menolong mereka? Ya. Sekarang kita perhatikan Injil Markus yang kita baca tadi. Yesus pada saat itu sore hari, ya, ke rumah Simon untuk menyembuhkan ibu mertua Simon. Sekarang kita perhatikan Injil Markus tadi. Tuhan Yesus saat itu sore hari, ya, sudah datang ke rumah Simon Petrus untuk menyembuhkan ibunya. Pada petang harinya, ya, ketika Yesus masih di rumah ibu mertua Petrus, banyak orang datang minta disembuhkan. Ya, Yesus juga menolong dan menyembuhkan. Terus ketika pagi harinya, ya, esok harinya pagi-pagi, Yesus pergi
untuk berdoa di tempat terpencil. Tetapi ya murid-muridnya pada datang meminta untuk Yesus menyembuhkan orang-orang yang sedang datang. Tetapi Yesus ingin mengabarkan sukacita, juga memberikan kesembuhan ke kota-kota yang sekitarnya. Ya, dari Injil Markus ini menunjukkan urutan waktu bahwa Yesus tampil sebagai penyembuh, menyembuhkan segala macam penyakit, mengusir segala kuasa kegelapan. Ya, cinta kasih yang nyata dari Yesus ini menolong orang banyak, menjadikannya semakin dicintai dan dirindukan banyak orang. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, ya Yesus tetap menolong. Ia siap melayani orang-orang yang datang kepadanya karena Tuhan melakukannya dengan senang dan sukacita. Adik-adik, menolong itu baik tidak? Ya, pertanyaannya kembali ya. Menolong itu baik tidak? Ya, menolong adalah suatu panggilan yang amat mulia. Semua orang Kristen dipanggil untuk melakukan panggilan ini, yang panggilan mulia ini, menolong. Termasuk kita, termasuk adik-adik, walaupun masih kecil, itu juga dipanggil sebagai penolong. Ya, menolong harus dilakukan dengan sukacita. Jangan cemberut. Ya, kalau muka cemberut gimana? Ya, kalau muka ceria gimana? Senyum. Ya, dari muka cemberut sama muka ceria enak dilihat mana? Ya, bagus yang mana? Pasti yang sukacita kan? Ya, menolong harus dengan sukacita, dengan senang hati. Lalu pertanyaannya lagi, aku kan masih kecil, siapa yang akan aku tolong? Ya, semua orang harus ditolong. Ya mungkin kalau kita menolong orang yang di luar, mungkin agak takut. Ya, adik-adik bisa memulai dari keluarga. Adik-adik bisa menolong papa atau mama ya di rumah. Caranya gimana? Ya, dengan sederhana aja. Kalau kita punya mainan, kita bermain, misalkan bermain boneka, ya. Kita kalau selesai mengembalikan lagi di tempatnya semula. Kalau kita sudah habis makan, kita menaruh piring, gelas ke tempat cucian. Atau kalau sudah besar ya mencuci sendiri. Ya, nggak usah menunggu atau biar ibu saja yang mencuci, ya jangan. Ya, menolong kita lakukan dari hal yang kecil, ya dari hal yang kecil di sekitar kita. Ya. Terakhir kita akan membaca ayat nats kita hari ini dari Yesaya 41 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ya. Kita menolong kepada sesama, kita menolong kepada orang lain, kita menolong kepada keluarga, kita menolong semuanya karena Tuhan telah menolong kita. Ya, demikianlah firman Tuhan. Semoga kalian bisa melakukannya dengan baik dan sukacita. Amin. Mari teman-teman kita memberikan persembahan. Lalu kita memuji nama Tuhan, persembahan jatuh. Ya, kita pujikan dengan sukacita dan mari kita mempersembahkan untuk Tuhan. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Persembahan
teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Tolong berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saat ini teman-teman di rumah, kita mau kembali memuji nama Tuhan untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita akan memujikan satu pujian yang mengingatkan betapa kasih dan berkat Tuhan bagi kita semua. Kita mau pujikan apa? Widya? Memujikan apa? Kasih. Iya, kita mau pujikan kasih dengan bersukacita. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Bapa. Kita pujikan sekali lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Bapa. Saat ini kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi.